Hai semua, hari ini aku bikin jamu kunci sirih yang baik untuk menjaga kesehatan kewanitaan. Mungkin buat putrinya yang sudah menstruasi bisa dicoba, atau buat kita sendiri yang sudah berumah tangga. Ini bisa banget ya untuk menjaga kewanitaan kita sehingga kewanitaan kita bisa terawat sehat, harum dan kesat. Kalau untuk ibu-ibu otomatis ya bisa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menyenangkan suaminya ya. Nah, jamu ini bagus banget dikonsumsi setelah menstruasi, bisa untuk membersihkan sisa-sisa menstruasi ya, dan supaya pipi kita bisa harum. Nah, ini bahan yang diperlukan untuk membuat jamu kunci sirih. Aku pakai 150 gram temu kunci. Nah, temu kunci itu seperti ini. Biasanya kalau kita di sayur bening itu mesti kita memakai temu kunci ya. Ini mudah banget didapatkan, di pasar banyak banget ya. Kemudian aku pakai 50 gram daun sirih hijau, pilih yang segar. Ini juga banyak banget sekarang dijual, di pasar pun banyak. Dan juga banyak sekali yang sudah menanam ya. Jadi mudah banget untuk didapatkan. Ini bahannya itu mudah semua ya. Nah, pilih yang segar. Ini sudah dicuci bersih ya. Untuk temu kuncinya juga tidak perlu dikupas, cukup dicuci bersih aja. Kemudian ada 1 sendok teh garam untuk bahan tambahannya nanti. Kemudian ini ada 25 gram asam jawa. Ini masih dengan bijinya ya, asam jawanya. Jadi yang masih berbiji itu, bukan yang utuh tanpa biji. Jadi ini masih berbiji, yang warnanya masih agak coklat itu. Kemudian aku tambahkan 3 gram batang kayu manis. Jadi untuk membuat rasanya itu jadi lebih enak. Nah, kemudian untuk pemanisnya aku memakai 150 gram gula kelapa atau bisa pakai gula aren ya, gula palem. Kemudian aku tambahkan 60 gram gula pasir, jadi untuk memperkuat rasa manisnya biar lebih seger, enak ya. Sekarang kita iris tipis dulu untuk temu kuncinya, jadi untuk memudahkan saat memblender, karena ini tidak akan aku parut, jadi aku blender aja. Jadi kita supaya mudah ya, untuk mempermudah aja untuk menghaluskannya, jadi kita pakai blender. Kalau mau diparut ya monggo ya. Kemudian potong-potong juga untuk daun sirih hijaunya, tujuannya juga sama supaya lebih mudah saat di blender. Kita akan ambil sarinya nanti ya. Kemudian aku tambahkan 350 ml air untuk memblender. Ini aku siapkan 1 liter, jadi ini aku tambah 350 ml air dulu. Nah, blender temu kunci dan daun sirih sampai halus. Kita blender sampai halus ya. Kurang lebih seperti ini. Selesai, matikan blendernya. Kemudian saring hasil blendernya dan pisahkan dari ampasnya. Jadi kita langsung saring, kita masukkan ke panci yang terbuat dari tanah liat ya. Ups, jatuh. Karena kalau kita membuat jamu itu usahakan menggunakan panci dari stainless, keramik atau dari tanah liat ya, jangan menggunakan aluminium. Karena bahan aluminium dan juga herbal itu bisa bereaksi ya, jadi usahakan tidak menggunakan panci dari aluminium. Nah, kemudian tambahkan 200 ml air untuk membersihkan sisa blender, juga untuk menambahkan volume airnya ya. Kita saring lagi. Nah, untuk ampasnya ini bisa kita saring lagi dengan ditambahkan air. Jadi ini aku tambahkan 300 ml air ya. Aku tambahkan 300 sampai 400 ml air. Kemudian kita saring kembali.
Kita saring kembali, karena ini masih bisa 2 kali saring ya. Jadi total air yang digunakan itu kurang lebih 900 ml sampai 1000 ml ya untuk membuat jamu ini. Ya, kita siapkan itu untuk airnya. Nah, setelah selesai disaring semua, kita masukkan gula kelapa dan juga gula pasirnya. Kita masukkan. Kemudian masukkan juga garam, asam jawa, dan juga kayu manis ya. Kita masukkan semua. Kemudian kita rebus jamunya seperti biasanya ya, jamu kunci sirih ini. Kita rebus sampai mendidih. Nah, warnanya hijau karena kan ada sirihnya ya, jadi warnanya itu hijau bagus seperti ini, ada daun sirihnya. Gunakan api kecil cenderung sedang ya untuk merebus jamu seperti biasanya, seperti yang sebelum-sebelumnya kalau kita merebus jamu ya. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita aduk rata. Memang tidak kentara karena kalau mendidih dia itu kayak berbuih gitu ya, jadi tidak terlalu kentara. Tapi dia sudah mendidih. Nah, kita aduk rata supaya buihnya tidak naik. Kita rebus lagi sampai mendidih lagi untuk kedua kali. Jadi kita rebus lagi supaya benar-benar ini matang gitu ya jamunya. Tetap gunakan api kecil cenderung sedang ya, jangan terlalu besar apinya. Nah, ini sudah mendidih lagi untuk kedua kali. Selesai, matikan api dan tunggu dingin untuk dipindahkan ke tempat lain atau kita pindahkan ke wadah ya. Jadi kita biarkan dingin dulu. Nah, setelah dingin kita saring dan pindahkan ke wadah lain. Ini bisa dinikmati hangat ataupun dingin ya untuk jamu kunci sirih ini. Tapi kalau aku lebih suka dingin kalau menikmati jamu ini, karena anggap aja sebagai minuman gitu kalau aku. Sama dengan jamu kunyit asem atau beras kencur, nah sama dengan itu. Karena ini rasanya kan juga sama enaknya, jadi dia tidak pahit, sama sekali tidak ada pahitnya. Nah, ini dia. Dan seperti biasa, ini aku pindahkan ke botol kaca supaya lebih enak, tampilannya juga biar lebih bagus. Jadi aku pindahkan supaya lebih menyenangkan saat hendak diminum itu. Ini jamunya sudah siap untuk dikonsumsi ya. Ini bagus banget untuk menjaga kesehatan kewanitaan kita, terutama untuk ibu-ibu ya setelah haid itu atau setelah menstruasi, bisa untuk membersihkan sisa menstruasi dan juga untuk menghilangkan bau-bau ya setelah menstruasi. Dan juga kalau untuk ibu-ibu bisa untuk mengesatkan organ kewanitaan kita sehingga bisa menyenangkan suaminya. Nah, begitulah deh. Jadi kalau setelah mens jangan asal minum jamu ya. Jadi yang benar itu minum jamu ini setelah mens itu. Nanti hasilnya jadi bagus. Kalau mau jamu yang lebih bagus lagi, nanti akan aku share lagi yang untuk lebih rinci ya, untuk menyenangkan suaminya. Nah, itu dia jamunya enak banget. Kalau ini untuk umum, jadi untuk remaja pun bisa untuk menjaga kesehatan kewanitaannya. Nah, cukup mudah bukan membuat jamu kunci sirih? Silakan dicoba. Semoga cocok dengan jamunya. Terima kasih sudah menonton video warisan leluhur. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.